Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maryani Setiawan, NPM 214111089 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai strategi kompetitif Fast Generic. Strategi kompetitif generik. Terdapat beberapa pendekatan dasar untuk menjalankan persaingan yang berhasil, serta untuk mendapatkan keunggulan kompetitif terhadap pesaing. Namun, bagaimana juga hal tersebut pasti akan melibatkan kapasitas perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dibandingkan dengan pesaing. Ada 4 strategi kompetitif generik. Yang pertama yaitu strategi keunggulan biaya rendah, yang kedua yaitu strategi diferensiasi, yang ketiga yaitu strategi fokus, dan yang keempat yaitu strategi penyedia biaya terbaik. Yang pertama yaitu strategi biaya rendah. Strategi biaya rendah atau cost leadership menekankan pada upaya memproduksi produk standar sama dalam segala aspek dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini, barang maupun jasa, biasanya ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau price sensitif, atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Dari sisi perilaku pelanggan, strategi jenis ini amat sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang termasuk dalam kategori low involvement. Pada strategi ini, perusahaan untuk mencapai kemampuan biaya produksi dan distribusi yang paling rendah, sehingga dapat memberikan harga produk yang lebih rendah dari pesaing dan memenangkan persaingan dalam pangsa pasar. Ada cara utama untuk mencapai keunggulan biaya, yaitu yang pertama, manajemen aktivitas mata rantai, nilai berbiaya rendah. Yang kedua yaitu memperbaiki sistem mata rantai nilai untuk menurunkan biaya. Yang kedua yaitu strategi diferensiasi. Strategi perbedaan produk atau yang disebut diferensiasi mendorong perusahaan untuk mampu menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang menjadi sasarannya. Keunikan produk, barang, dan jasa yang diutamakan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Strategi jenis ini biasa ditujukan kepada para konsumen potensial yang relatif tidak mengutamakan harga dalam pengambilan keputusannya atau price incentive. Contoh penggunaan strategi ini secara tepat adalah pada produk barang yang bersifat tahan lama atau durable dan sulit ditiru oleh pesaing. Risiko lainnya dari strategi ini adalah jika perbedaan atau keunikan yang ditawarkan produk tersebut tidak dihargai atau dianggap biasa oleh konsumen. Jika hal ini terjadi, maka pesaing yang menawarkan produk standar dengan strategi biaya rendah akan sangat mudah merebut pasar kembali. Yang ketiga yaitu strategi fokus. Strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusan untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Strategi ini biasanya digunakan oleh pemasok atau niche market atau segmen khusus atau khas dalam suatu pasar tertentu. Disebut pula sebagai ceruk pasar untuk memenuhi kebutuhan suatu produk, barang, dan jasa khusus. Syarat bagi penerapan strategi fokus. Yang pertama yaitu adanya besaran pasar yang cukup atau market size. Yang kedua yaitu terdapat potensi pertumbuhan yang baik. Dan yang ketiga yaitu tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing dalam rangka mencapai keberhasilannya. Dan yang keempat yaitu strategi penyedia biaya terbaik. Mengapa dikatakan strategi penyedia biaya terbaik? Karena produsen mempunyai biaya terbaik atau biaya termurah relatif terhadap produsen lain yang mempunyai atribut-atribut kualitas, layanan, dan kinerja yang sebanding. Strategi penyedia biaya terbaik. Strategi ini merupakan strategi gabungan yang memungkinkan perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif baik dari biaya termurah dan diferensiasi yang akan memberikan nilai superior pada pembeli. Basis dari keunggulan kompetitif strategi ini adalah dengan memberikan nilai yang lebih
atau superior kepada para pelanggan. Strategi ini diarahkan kepada pelanggan yang sadar dan menghargai nilai dari produk dan jasa. Baik, cukup sekian penjelasan video saya mengenai materi strategi kompetitif 5 generic. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.